salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsabiradiron dengan NIM 191101101126, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari indikator perilaku agresif. Pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Adapun dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons, dan dosen pembimbing dua saya yaitu Profesor Dr. Iketut Suwarni MPD Cons. Sekarang saya sudah berada di SMA Negeri 4 Singaraja. Di sini saya akan melakukan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif Siswa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nam Budaya, Salam Harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsabiradiron dengan NIM 1911011026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Adapun terselesaikannya, tugas saya ini dibantu oleh dua dosen pembimbing. Pembimbing yang pertama yaitu Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Cons, dosen pembimbing dua saya Prof. Dr. Iketut Suwarni MS Cons. Selama saya dibimbing oleh kedua dosen pembimbing saya ini, baik Prof. Darsana maupun Prof. Suwarni, saya mendapatkan ilmu baru, serta menjadi disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan ini. Baik, dalam penelitian ini, saya melakukan 8 kali pertemuan. Baik, kita masuk pada pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama yaitu pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kenapa nama kakak Arnolda Salsabiradiron, Prodi Bimbingan Konseling? Tujuan kakak berada di sini yaitu karena kakak akan menjelaskan kuesioner untuk skripsi kakak yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Mari kita akan membacakan
open. Oh, boleh bang. Adapun pertemuan kedua ini memiliki tujuan. Tujuan dari pertemuan yang kedua yaitu siswa mampu memahami pengertian dari yang pertama, pengertian perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian dari indikator perilaku agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama kakak Amroda Salmatiradiron, prodi bimbingan konseling. Untuk pada pertemuan pertama kakak sudah membagi kuesioner. Sekarang kakak akan memberikan treatment yaitu layanan klasikal berupa tayangan PPT dan Daniken. Untuk mengetahui pengertian dari perilaku agresif serta indikator-indikator dari perilaku agresif. Baik, sekarang kakak akan menampilkan. Dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Nicetik Suwarni MS.Con. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Indikator yang pertama yaitu menendang. Apa? Itu kita lihat bahwa dalam contoh perilaku menendang kira dengan membuat kira. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om, Santi. Saling dengar indikan orang lain. Tentang perilaku agresif menurut perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Berikut saya sengaja oleh menggunakan kaki yang dalam. Kedua, menggunakan punggung kaki. Begini. Ketiga, menggunakan punggung kaki sebelah kanan. Begini. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan tumit belakang. Begini. Di sini kita lihat dengan Benar nih? benar. Oke, besok kembalikin ya. Ya. Oke, thank you. Balikin ini ya, John. Ini adalah indikator. Oke, siap. Hai, Pir. John. Ini aku balikin buku. Makasih ya. Ini kok robek, John? Ya, nggak apa-apa lah. Sekarang nggak ketemu kemarin. Bagus bukunya. Iya, apa-apa ini dikit doang mah. Ya udah deh. Itu dia contoh para pemaaf. Dua dosen pembimbing yaitu yang pertama. Akan memberikan contoh dari indikator perilaku agresif. Salam budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda, salah satu teknik skripsi behavioral teknik self control dalam meminimalisir perilaku agresif. Adapun terselesaikannya
Tugas saya ini dibantu oleh 2 dosen pembimbing. Baik, saya mendapatkan ilmu baru serta menjadi disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan ini. Baik, dalam penelitian ini saya melakukan 8 kali pertemuan. Baik, kita masuk pada pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama yaitu pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun pertemuan kedua ini memiliki tujuan. Tujuan dari pertemuan yang kedua yaitu siswa mampu memahami pengertian dari yang pertama, pengertian perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian dari indikator perilaku agresif. Adapun indikator perilaku agresif yang pertama yaitu menendang, yang kedua mencubit, yang ketiga pengerusakan, yang keempat perlakuan sadis, yang kelima mencaci maki, yang keenam mencemooh, yang kedelapan mengancam, dan kedelapan menghina orang lain. Baik, kita akan membahas satu persatu dari 8 indikator perilaku agresif. Yang pertama yaitu menendang. Menendang adalah pergerakan kaki dengan sengaja yang diarahkan kepada seseorang atau suatu benda dengan tujuan menyakiti atau merugikan orang tersebut. Yang kedua yaitu mencubit. Mencubit adalah pergerakan jari mencubit ibu jari dan jempol dengan sengaja yang diarahkan kepada seseorang dengan tujuan menyakiti atau melukai seseorang. Yang kedelapan ada pengerusakan. Pengerusakan adalah tindakan secara sadar dengan metode merusak atau menghancurkan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menghilangkan sifat pakai barang tersebut. Yang kedelapan ada perlakuan sadis. Perlakuan sadis adalah perilaku yang kasar, ganas yang kejam yang dilakukan kepada seseorang untuk memenuhi kepuasannya. Yang kelima ada mencaci maki. Mencaci maki adalah menghina orang dengan kata yang tidak sopan. Yang keenam ada mencemooh. Mencemooh adalah suatu niat, rencana yang diarahkan untuk memanggil seseorang dengan buruk disertai suara termehek-mehek, seperti suara ejekan. Yang ketujuh ada mengancam. Mengancam adalah menyatakan maksud, niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan atau menyusahkan atau mencelakakan pihak lain dengan perkataan yang menyakitkan. Yang terakhir yaitu
pertemuan ketiga, yaitu pemberian RPBK. Dalam meminimalisir perilaku agresif siswa, yaitu SMA Negeri 4 Singaraja, kelas 11 IPA, semester genap, siklus 2. Adapun pertemuan yaitu pertemuan kedua, pertemuan ketiga, bidang layanan yaitu bidang pribadi, jenis layanan berkaitan kuantitas, standar kompetensi memahami. Adapun tujuan umum dari RPBK ini yaitu siswa mampu memahami perilaku agresif dan dapat ditambahkan perilaku agresif, yaitu yang pertama ada tindak, yang kedua ada mencuri, dan yang kelima ada yang keenam ada mencemooh, yang ketujuh ada mengancam, dan ke-8 ada menghina orang lain. Adapun tujuan khusus dari layanan ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami indikator perilaku agresif, yaitu yang pertama ada mengancam, dua mencuri, ketiga perlakuan sadis, kedua pemusatan, yang keempat perlakuan sadis, yang keenam ada mencemooh, yang ketujuh mengancam, dan ke-8 ada kalau mengenali dan mengontrol perilaku agresif yang bersifat mengancam. Yang kedua, yang ke-B, kemampuan dan mengenali dan mengontrol perilaku agresif memungkinkan. Yang ke-D, kemampuan dalam mengenali dan mengontrol perilaku agresif mencaci maki. Yang ke-F yaitu kemampuan dalam mengenali dan mengontrol perilaku mencemooh. Yang ke-G ada kemampuan dalam mengenali dan mengontrol perilaku agresifnya mengancam. Dan yang terakhir, yang bagian A, perilaku agresif yang dan perilaku agresif yang datang dari masing-masing indikator perilaku agresif. Ini ada kemampuan dalam mengenali dan mengontrol perilaku agresif. Saya sudah cantumkan beberapa link dari video saya yang saya telah upload di YouTube. Jumlah link ada 16. Perilaku positif maupun negatif. Dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Dan definisi di atas mengandung 8 indikator. Yang pertama yaitu menendang, yang kedua mencuri, yang ketiga melakukan pemecatan, yang keempat perlakuan sadis, yang kelima menjelaskan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bagaimana tingkah laku manusia dipelajari. Pendekatan utamanya adalah pada sebagian besar dan keseluruhan yang berpengaruh oleh keadaan-keadaan yang digunakan dalam pembelajaran dan keseimbangan. Dan kemampuan menghambat dorongan yang ada. Teknik self-control adalah kemampuan suatu
agresif, maka dapat saya simpulkan bahwa perilaku agresif adalah sebuah respon atau stimulus yang mengarah pada hal negatif, sehingga pada pendapat ahli, dengan keadaan disengaja, seseorang individu berperilaku agresif akan merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Perilaku agresif nonverbal atau sering disebut perilaku yang menyerang secara fisik pada tujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Sedangkan perilaku fisik, perilaku lisan atau perilaku yang dipelajari. Penekanan utamanya pada sebagian besar dari keseluruhan yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan lingkungan yang mendesak dalam pelajaran dan keseimbangan bentuk tingkah laku yang behavioral, yaitu yang pertama, melakukan assessment. Tujuan dari assessment ini adalah untuk memperkirakan apa yang diperbuat klien waktu itu. Konselor menolong klien untuk mengemukakan keadaannya yang benar-benar dialami pada kejadian tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan atau goal setting. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, analisis, konselor dan klien merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik atau teknik implementation, yaitu menentukan strategi belajar yang akan dipakai dalam mencapai tingkah laku yang diubah. Yang keempat, ada evaluasi, yaitu mengakhiri konseling atau evaluasi lihat apa yang telah diperbuat oleh klien, apakah konseling efektif, dan apakah teknik yang digunakan dalam konseling cocok atau tidak. Jika konseling telah selesai, maka masuk dalam tahap terminasi, yaitu berhenti untuk melihat apakah klien bertindak dengan tepat. Jadi menurut pendapat para ahli di atas, maka saya dapat simpulkan adalah teori konseling sebagai suatu pemecahan masalah melalui untuk membantu konselor memperoleh pemahaman dan memperjelas pandangan diri dan kehidupannya, dan untuk belajar mencapai tujuan-tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Adapun tahapan dalam pelaksanaan konseling behavioral, yaitu yang pertama, proses di mana konselor menunjukkan kepada klien mengenai apakah yang telah dia lakukan. Yang kedua, melakukan klien untuk mencapai tujuan dari proses konseling. Yang ketiga, membantu klien dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tingkah laku yang baru. Yang keempat, ada membantu klien mewujudkan tingkah laku baru menggunakan teori ini dan memilih teori baru jika belum ada yang cocok dan kurang efektif. Yang ketiga, self-control. Menurut Kaplan dalam Yahya AD 2016, definisi self-control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Teknik self-control menggunakan metode yang digunakan untuk menguatkan tingkah laku positif siswa di dalam kelas. Self-control merupakan aplikasi perkondisian operan. Lingkungan disusun dan dikendalikan sedemikian rupa dalam hal usaha melakukan perubahan tingkah laku. Teknik self-control dipilih karena dalam self-control individu yang berperilaku agresif dilatih untuk membuat perilaku baru ketika perilaku yang diinginkan sehingga terjadinya perilaku tersebut berubah dan menjadi konsisten. Self-control dapat membantu individu mengurangi perilaku agresif. Dalam proses perlakuan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Dalam penelitian merujuk pada langkah-langkah dalam teknik self-control, yaitu yang pertama, monitoring diri, yaitu kegiatan yang dimulai dengan diskusi tentang bentuk perilaku agresif yang dialami dan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresif itu terjadi. Yang kedua, ada pengukuhan diri. Pengukuhan diri, yaitu konselor memulai kegiatan ini dengan diskusi antara konselor dan konseling dalam membuat reward atau punishment pada perilaku yang dilaksanakan oleh konseling. Reward diberikan jika konseling berhasil mempertahankan perilaku yang telah ditetapkan pada rancangan program sebelumnya, sedangkan punishment diberikan jika konseling melanggar perilaku yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada stimulus kontrol, yaitu beberapa penelitian yang membagikan lembar schedule harian
kepada konselor meminta kepada konseli untuk menuliskan schedule hariannya dapat meminimalisir terjadinya perilaku agresif dengan memperhatikan lembar observasi yang telah mereka buat. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu tujuan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan perilaku agresif siswa. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan diskusi kelompok terfokus agar dapat membahas perubahan perilaku agresif secara mendalam. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka saya dapatkan bahwa teknik self-control yaitu kemampuan suatu individu untuk mengontrol perilaku atau tingkah laku. Kemampuan mengontrol stimulus dalam mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian dan kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian serta kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik. Sama-sama selaras dalam meminimalisir perilaku agresif dan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengontrol perilaku dan mengubah perilaku yang lama ke perilaku yang baru, yaitu untuk meminimalisir perilaku. Pertama, menendang, kedua, mencubit, ketiga, melakukan pengrusakan, yang keempat, perlakuan sadis, yang kelima, mencaci maki, dan keenam, mencemooh, ketujuh, mengancam, dan delapan, menghina orang lain. Adapun kisi-kisi kuesioner perilaku agresif yaitu dibagi menjadi dua, yaitu aspek nonverbal dan aspek verbal. Aspek nonverbal yaitu menendang, mencubit, melakukan pengerusakan, dan melakukan tindakan sadis. Yang masing-masing dari kedua aspek yaitu dibagi menjadi dua serta mendapatkan 15 masing-masing mendapatkan 15 soal. Jadi jumlah soal yaitu 30. Di sini ada kuesioner perilaku agresif, terdiri dari identitas responden, yaitu nama, kelas, sekolah, hari, atau tanggal. Petunjuk, berikut ini disajikan beberapa pernyataan tentang inteligensi atau kecerdasan. Anda diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban dengan memberi tanda cek atau checklist pada kolom jawaban yang telah disediakan. Untuk itu dimohonkan agar mengisi sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya. Jawaban Anda ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oleh karena itu dimohonkan agar mengisi sesuai dengan Anda yang sebenarnya. Adapun alternatif jawaban yaitu terdiri dari 5, yaitu SS sangat sesuai, S sesuai, KS kurang sesuai, TS tidak sesuai, STS yaitu sangat tidak sesuai. Adapun pernyataan-pernyataan dari kuesioner itu yaitu terdiri dari 30 soal. Adapun kriteria pencapaian dalam buku siswa yaitu kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu menonton contoh cuplikan video, beberapa indikator atau 8 indikator perilaku agresif dengan tujuan untuk siswa mampu menyaksikan video contoh dari perilaku agresif yang tinggi dan rendah dari masing-masing indikator perilaku agresif. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja
dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Indikator yang pertama yaitu menendang. Pir, ngapain itu? Baca buku, John. Baca buku. Iya, Buku apa? buku psikologi sosial. Oh, psikologi sosial. Yaudah deh. Woi, jangan rajin-rajin lah. Di situ kita lihat bahwa John dengan contoh perilaku negatif dan menendang Vira dengan tiba-tiba dengan membuat Vira kesakitan. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Berikut saya tampilkan contoh negatif perilaku menendang. Perilaku positif dari menendang. Baik, selamat pagi John. Pagi, Bu. Di sini kita akan praktek menendang. Ya, Bu. Kamu mau praktek menendang apa? Baik, di sini saya ingin mempraktikkan menendang pertama menggunakan kaki yang dalam seperti ini. Yang kedua menggunakan punggung kaki seperti ini. Yang ketiga menggunakan punggung kaki sebelah kanan seperti ini. Dan yang terakhir yang keempat menggunakan tumit belakang seperti ini. Baik, sudah benar John seperti Ibu ajarkan minggu lalu. Ya, Bu. Baik, terima kasih John. Sama-sama, Bu. Di sini kita lihat John dapat mempraktekkan pelajaran minggu lalu dengan menendang dengan 4 strategis menendang bola. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Berikut saya tampilkan contoh perilaku positif mencubit. Mantap banget. Coba cubit aku dong, Vira. Cubit ya. Oke. Itu dia contoh perilaku positif dalam mencubit, yaitu Vira dan Dio berdialog karena Dio meminta Vira untuk mencubit Dio supaya karena tidak
merasakan ngantuk lagi. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsafira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Berikut saya tampilkan contoh perilaku negatif mencubit. Kamu udah kerjain tugas? Sudah. Oh, Itu dia tampilan video negatif dari mencubit yang dilakukan oleh Desti kepada Vira, mencubit dengan secara tiba-tiba karena merasa kesal tidak terpenuhi keinginannya. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsafira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Hai Bir, Hai John, ngapain tuh? ini lagi baca buku baru beli kemarin. Oh, baru beli. Iya. Kayak seru itu ya. Iya, Aku boleh pinjam nggak? boleh, Bener nih? benar. Oke, besok aku balikin ya. Iya, Oke, thank you. balikin ini ya John, udah robek dan barusan. Oke, Oke siap. John. Hai Pir, Hai John. nih aku Udah. balikin buku. Makasih ya. Oh iya. Ih kok robek John? Ya, dikit doang lah, nggak apa-apa lah. Ih, Nggak tapi kan sengaja. aku kasih kamu ke kemarin bagus bukunya. Iya, nggak apa-apa lah, dikit doang mah. Ya udah deh. Itu dia contoh perilaku negatif dari pengerusakan, yaitu saat John meminjam barang kepada Vira, dikembalikan dengan keadaan rusak seperti buku yang robek. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsafira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Pagi John. Pagi Bir. Baca apa tuh? Nih, tentang buku psikologi sosial. Aku lagi cari juga, boleh pinjam nggak? Bisa Boleh. aku kembaliin. Oke deh. Nih, Pinjam baca ya. dulu deh. Iya. Halo John. Tuh, halo Bir. Ini udah. Makasih ya, udah tak rawat dengan baik. Oh, thank you ya. Nih, Iya. sampai sampul segala. Ya ampun, baik banget. Thank you ya. Iya, sama-sama. Itu dia contoh perilaku positif dalam pengerusakan, yaitu jika Breman meminjam barang, dia tidak lupakan mengatakan meminta tolong dan terima kasih. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsafira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Berikut saya tampilkan contoh negatif dari perlakuan sadis. Ngapain sih? Belajar aja. Nggak usah rajin-rajin. Belajar juga, kamu juga bodoh sama aja. Ya udah, tapi nggak usah gitu, John. Nggak usah. Ngapain rajin-rajin? Itu dia contoh dari perlakuan sadis negatif, yaitu pada saat Vira sedang belajar, John malah melakukan perlakuan ganas serta sadis kepada Vira. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsafira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain.
Berikut saya tampilkan contoh perilaku positif dalam perlakuan sadis. John, Ya Bu. oke, hukuman ini saya buat supaya kamu termotivasi ya. Ya Bu. Jangan anggap itu karena ibu membenci atau gimana. Ya Bu. Semangat ya John ya. Ya Bu. Oke John. Itu dia perlakuan sadis dari kegiatan positif, yaitu Vira dapat termotivasi saat John melakukan perlakuan sadis kepada dia. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Bang, tolong dong. Ambilin. Iya, makasih. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Vira, ini hasil kamu? Iya. Kamu becus nggak sih kerjanya? Gimana kelompok kita mau dapat bagus kalau kamu kerjanya kayak gini? Dasar nggak becus. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapiradiron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Ikut saya tampilkan contoh perilaku negatif dari mencemooh. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapiradiron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Ikut saya tampilkan contoh perilaku negatif dari mencemooh. Pada saat temannya dihukum, kedua teman tersebut malah menertawai dan mengejek. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapiradiron, NIM 19110111026,
Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Berikut saya tampilkan contoh positif dari mengancam. Kamu udah ngerjain tugas matematika? Males bodo amat. Ih, awas lo kamu, nggak ngerjain, nanti dimarahin guru. Gak peduli. Ih, nggak boleh gitu, nanti kamu ketinggalan kelas. Biarin. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron. NIM 19110111026. Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Lihat dong tugas lo. Belum. Belum, itu udah siap. Pelit banget sih lo. Belum. Lihat lo nanti ya. Lihat dong tugas lo. Belum. Belum, itu udah siap. Pelit banget sih lo. Belum. Lihat lo nanti ya. Dan mengatakan awas nanti ya. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapira Diron. NIM 19110111026. Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha.
Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Berikut saya tampilkan contoh perilaku positif dari menghina orang lain. Ini lihat celana kamu kotor banget. Gimana nanti kalau teman-teman lihat, pasti kamu dijelek-jelekin. Besok cuci ya sebelum ke sekolah. Iya, makasih ya. Oke. Itu tadi contoh dari perilaku agresif menghina orang lain. Bahwa kita tahu tanpa kita sadari kita telah menyakiti harga diri seseorang dan membuatnya malu di depan umum. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Arnolda Salsapiradiron, NIM 19110111026, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Behavioral, Teknik Self-Control dalam Meminimalisir Perilaku Agresif. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu yang pertama, Profesor Dr. I. Ketut Darsana MPD Kons, dan dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons. Sebelum kita masuk pada contoh beberapa indikator perilaku agresif, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian perilaku agresif. Baik, perilaku agresif menurut Mayer, perilaku agresif adalah perilaku yang secara lisan atau fisik dengan sengaja, dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Adapun dua aspek dalam perilaku agresif, yaitu aspek nonverbal. Berikut saya tampilkan contoh negatif dari menghina orang lain. Ih, bau apa nih? Ih, baju kamu bau banget. Kotor lagi, gak punya mesin cuci ya di rumah. Ih, dekil. Ih, bau apa nih? Ih, baju kamu bau banget. Kotor lagi, gak punya mesin cuci ya di rumah. Ih, dekil. Itu tadi contoh dari perilaku agresif menghina orang lain. Bahwa kita tahu tanpa kita sadari kita telah menyakiti harga diri seseorang dan membuatnya malu di depan umum. Baik, sekian dari penampilan cuplikan beberapa contoh indikator dari perilaku agresif. Jika ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Itu siswa dapat membuat videonya sendiri yang memiliki perilaku agresif yang tinggi dan rendah dari masing-masing indikator perilaku agresif. Di sini siswa dituntut untuk dapat membuat beberapa indikator dari perilaku agresif.
Masing-masing siswa memiliki tugas per orang, yaitu 16 per orang. Adapun pertemuan yang kelima, yaitu kita masuk pada pertemuan ke-6, yaitu penampilan beberapa cuplikan video dari siswa mengenai indikator perilaku agresif. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Cantika Putri dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 4 Singaraja. Jadi dalam video ini saya akan mencontohkan beberapa indikator dari perilaku agresif. Nah, sebelum itu, perilaku agresif adalah perilaku fisik maupun verbal yang diniatkan untuk melukai sasaran atau objek dari perilaku agresif tersebut. Nah, jadi terdapat 8 indikator dari perilaku agresif. Yang pertama ada menendang, mencubit, melakukan pengrusakan, perlakuan sadis, mencaci maki, mencemooh, menghina orang lain, dan yang terakhir adalah mengancam. Jadi langsung saja simak videonya. Main ngapain? Di baca buku. Ya bagus tuh, boleh nggak aku pinjam? Nih, kasih ya, ntar aku kembaliin. Hai, ini bukunya aku kembaliin. Kok dirusak? Kan bisa diperbaiki. Tapi kan kau yang minjam, harusnya nggak dirusak. Aku boleh pinjam bukunya nggak? Buat belajar ya. Pinjam ya. Makasih ya bukunya. Aku udah selesai belajar. Ya, kasih nih buat ada snack. Kasih ya udah minjemin buku. Mau pakai kaki bagian dalam aja terus kayak yoi. Buat PR ya? Ya. Aku boleh nyantai nggak? Buat sendirilah. Lagi chatan sama siapa tuh? Si Rizky lagi nyapu nih. Banget jadi pembantu. Hai, cantik banget deh hari ini. Makasih. Dua, tiga. Buatin PR dulu. Buat sendiri. Awas ya, pokoknya aku pengen dibuatin. Awas kalau kamu enggak. PR-nya susah banget. Aku nggak bisa, bantuin aku dong, ajarin. Gimana caranya? Maksud kamu ngelapor ke gua apa? Kapan aku ngelapor? Cuma disuruh buatin PR doang, kamu ngadu lah. Hai, rambut kamu bagus banget deh. Ih, so cantik banget, lo tuh jelek, masa so cantik. Hai, cantik banget deh hari ini. Makasih. Si Rizky lagi nyapu nih. Banget jadi pembantu. Hai, cantik banget deh hari ini. Makasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Guska Dek Widartini dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 7. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa perilaku agresif, positif, dan negatif. Jadi itulah perilaku positif dan negatif dari menendang. Itulah kesimpulan dari indikator mencubit. Jadi itulah perilaku pengerusakan. Jadi itulah perilaku perlakuan sadis. Jadi itulah perilaku mencaci maki. Vina, selfie yuk, yuk. Ih, kok cantik kali, Vin. Makasih ya. Jadi itulah perilaku mencemooh. Sekolah kerja. Iya. Ih, kok ada lagi. Putri katanya kok pulang sekolah kerja ya. Iya. Ih, kau baik banget jadi anakku. Makasih ya. Jadi itulah perilaku menghina orang lain. Ini tugas aku ya. Pasti kalau nggak pulang. Tugas sekarang yuk. Boleh. Jadi itulah perilaku mengancam. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadavina Meliani, nomor absen 13 dari kelas 11 MIPA 3. Jadi di sini saya akan mempraktekkan beberapa indikator perilaku agresif, yaitu ada perilaku positif dan juga perilaku negatif. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari menendang. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari mencubit. Ini buku kau kembali ya, makasih. Ini buku kau, rusak. Ya, aku nggak tahu siapa ada ngersain. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari melakukan pengerusakan. Jadi aku minta maaf ya, kemarin aku ada salah. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari perlakuan sadis. Widih, nyapu yuk biar bersih nih semuanya. Widih, disuruh nyapu lagi gak bertanggung jawab kali. Apa nih main api aja dari tadi. Jadi seperti itulah perlakuan positif dan juga negatif dari mencaci maki. Widih, foto yuk. Yuk. Ini kok cantik kali di sini loh. Makasih. Cantik kali. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari mencemooh. Katanya kau pulang sekolah kerja ya di rumahnya adik. Iya. Kau rajin kali loh, baik kali ya dia anak bisa membantu ekonomi keluarga juga. Makasih ya, Vin. Ya.
itu ya di rumahnya adik. Kok nggak level kali temenan baru. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari menghina orang lain. Budi, buat tugas malam yuk besok tenggatnya, biar gak dimarahin sama Budi. Ini tugas aku, buatin ya. Kalau nggak dibuat, besok nggak aman kalau di sini. Jadi seperti itulah perilaku positif dan juga negatif dari mengancam. Sekian video indikator perilaku agresif dari saya. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nila Ruslan Ferianti, nomor absen 29 kelas 11 MIPA 3. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Putri Kusuma Dewi, nomor absen 12, kelas 11 MIPA 3. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan 8 indikator perilaku agresif. Indikator yang pertama adalah menendang. Indikator yang kedua adalah mencubit. Yang ketiga adalah melakukan pengerusakan. Kok rusak? Yang keempat adalah perlakuan sadis. Yang kelima adalah mencaci maki. Dari kota kayak gini. Ji, kamu ada pindahan ya? Dapat aja dari sekolah sini ya. Makasih ya, Put. Ya. Yang keenam adalah mencemooh. Sumpah so cantik banget sih. Mit foto yuk. Yuk. Sumpah ya, cantik banget kau. Terima kasih. Yang ketujuh adalah menghina orang lain. Willy, coba ya, gaya aku sok kali tau. Ikut gaya gini tuh uangnya semoli ya? Ya nggak usah jawab. Willy, coba ya aku ngeliat gaya pas saya itu kayak bagus kali tuh. Terima kasih ya. Kayak keren aja pengen saya bikin kayak gaya. Yang kedelapan adalah mengancam. Widih, buatin tugas aku, aku masih dapat nggak saya. Widih, buat tugas bareng yuk. Baik, sekian video yang bisa saya tampilkan mengenai 8 indikator perilaku agresif. Seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya,
ada 8 indikator perilaku agresif, yaitu menendang, mencubit, melakukan pengerusakan barang, perlakuan sadis, menghina orang lain, mencemooh, mencaci maki, dan mengancam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rista Amelia Putri, nomor absen 39 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa contoh perilaku agresif. Contoh perilaku agresif yang pertama yaitu menendang. Kita ajarin nih cara nendang di karate ya. Jadi itulah contoh dari perilaku agresif menendang. Lalu contoh perilaku agresif yang kedua yaitu mencubit. Pina. Jadi itulah contoh dari perilaku agresif mencubit. Lalu selanjutnya contoh perilaku agresif yang ketiga yaitu melakukan pengerusakan. Benar, kotak kembali yang kasih. Iya. Pin, ini buku kotak kembali. Kok rusak? Nggak tahu. Itulah contoh dari perilaku agresif melakukan pengerusakan. Itu contoh perilaku agresif yang keempat yaitu perlakuan sadis. Pin, maaf ya kemarin aku jambak kau. Oh iya ya. Jadi itulah contoh dari perilaku agresif perlakuan sadis. Yaitu contoh perilaku agresif yang kelima yaitu mencaci maki. Pina, kok baik kali jadi temennya Mimin Nakir? Ya. Pina, kau tuh jadi temen munafik kali dah. Bakal kok kayak anjing lu. Jadi itulah contoh dari perilaku agresif mencaci maki. Contoh perilaku agresif yang keenam yaitu mencemooh. Bina, selfie yuk. Iya. Kau cantik kali di sini, Nok. Terima kasih. Jadi itulah contoh dari perilaku agresif mencemooh. Selanjutnya contoh perilaku agresif yang ketujuh yaitu menghina orang lain. Bina, katanya kau pulang sekolah kerja di rumahnya Putri ya? Iya. Kok rajin kali bisa bantu orang tua gitu? Kasih ya. Bina, katanya kau pulang sekolah kerja di rumahnya Putri ya? Iya. Kok nggak level kali temenan bantu, no? Jadi itulah contoh dari perilaku agresif menghina orang lain. Contoh perilaku agresif yang terakhir yaitu mengancam. Tina, yuk buat tugas baru yuk. Yuk. Pin, buatnya tugas aku. Awas kok nggak buat yang nggak selamat kok pulang-pulang. Contoh dari perilaku agresif mengancam. Baik, sekian video contoh beberapa perilaku agresif dari saya. Jika ada salah kata atau salah perilaku, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilai Ruslan Ferianti, nomor absen 29 kelas 11 MIPA 3.
Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas 11 MIPA 3. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Adrian Darmawan, nomor absen 1. Nama saya Losa Diananda, nomor absen 20. Nama saya Nyoman Guna Putra, nomor absen 33. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan 8 video perlakuan agresif, baik itu dari positif maupun negatif. Untuk itu, simak terus videonya. Untuk perilaku agresif yang pertama yaitu menendang. Tak ajarin men kok nendang bola, aku misi soalnya. Tak ajarin men kok nendang bola yang bener, aku misi soalnya nih. Kok masa gitu ya sakit, lemah kali. Jadi contoh perilaku agresif yang kedua yaitu mencubit. Kenapa kok Adi merenung ya? Karena apa? Aku nggak apa-apa kok. Oh iya. Ngapain lo? Datang nyubit nggak jelas kali lu. Wih, gitu aja sakit. Lemah kali. Untuk contoh ketiga dari perlakuan agresif yaitu melakukan pengerusakan. Ini bolanya tak kembaliin. Makasih ya. Sama-sama. Ya, pulang dulu. Ya. Kali bolanya lu kembaliin dah. Ini bola nih. Adik gini bola apa ya? Nggak tahu lah orang dari sana gitu. Jadi untuk contoh keempat dari perlakuan agresif yaitu perlakuan sadis. Sorry ya kemarin aku cerita kau. Iya. Enggak. Sakit aja gitu juga sakit. 5 dari perlakuan agresif yaitu mencaci maki. Kau baik kali sama aku ya. Pengertian kali sama aku. Makasih ya. Sama-sama. Kau gara-gara kau ya kita kalah lawan Semanda kemarin 5-1. Gara-gara kau udah cuma jelek, main hancur, hidup lagi. Bang udah bang. Perlakuan agresif yang keenam yaitu mencemooh. Yan foto yuk. Oh, buat di paku pacar aku. Oh ya. Foto yuk. Buat paku pacar aku. Untuk yang ketujuh ada perlakuan agresif yaitu menghina orang lain. Kemarin kau mulia bantu Bapak Allah. Iya. Baik kali kau jadi orang ya. Makasih ya. Ya. Kemarin kau muli bantu Bapak Allah ya. Iya. Ih, amat sama orang muli. Soalnya aku kan high class. Untuk perlakuan agresif yang terakhir yaitu melakukan pengancaman. Nanti bantuin so aku. Mbak kabar aku minta beliin bakso aku. Siap. Nanti bantuin so aku nembak kabar aku. Kok nak mau? Awan, makanya harus mau. Iya. Baik, sekian 8 contoh perilaku agresif dari kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak. Untuk itu, kami dari kelas 11 MIPA 3, saya atas nama Sepa. Saya Adrian Darmawan. Saya Wiguna. Pamit undur diri. Bye-bye. Nanti aku ada acara ulang tahun, kamu nggak datang? Nanti aku traktir. Lah, emang kau mampu? Sama-sama traktir aku kayak orang kasih belum bayar. Gas, nanti aku ada acara ulang tahun, mau traktir kau. Kamu nggak? Wah, yang bener nih. Bener. Lagian aku lagi lapar juga jam 8 nih. Jam 8. Baiklah. Yuk.
Abu Bakar, oke kita coba. Nih. Maaf nggak bisa, udah semulangan. Alah, sosokan kali kau. Dah, kemari yuk. Maaf, aku nggak bisa, besok ulangan. Oh iya, udah deh, yuk belajar bareng. Yuk. Hai Ran, kau ngapain? Hai Ran, kau ngapain? Coba ya aku udah ngantuk dulu. Oke. Kurang Panganjali. Perkenalkan, nama saya Komang Pandegri Pramana, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 3. Saya Saputra, absen 24. Ada yang kali tes segala, absen 14. Dan saya Komang Hendra, pertama, nomor absen 12. Saya Komang Diki Prasetya, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mencontohkan perilaku agresif. Yang pertama, menendang. Yang kedua, mencubit. Yang ketiga, memaki. Saksikan video. Yuk, action. Wah, ini dia bangsa. Di bawahnya ditongkat Gue nyesek. Teh. Ayo siapa yang ayo? Aku nih. Takut. Bangkot. Entok ada si anjing. Gede bangsa. Nyerah. Nyerah benci. Tersesat. Astagfirullah. Bangsat. Siapa tuh anjing? Acara apa nih, Cok? Bangsat, ada teroris, Cok. Anjing. Apa nih, Mang? Apa nih, Cok? Apa nih, anjing? Bawa bawang aja sini, anjing. Apa nih? Kucing. Boy. Islam. Bangsat. Ada Islam, Cok. Kita masuk pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-7.
tahapan ketujuh ini adalah pemberian post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah melakukan penelitian di sekolah, adapun tugas selanjutnya yaitu menganalisis bab 4 dan bab 5. Bab 4 dari penelitian ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 4.1 deskripsi data. Pada penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari kelas 11 MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 MIPA 2 sebagai kelas kontrol yang dipilih secara purposive sampling. Setelah ditentukannya kelas, selanjutnya dilakukan pemberian tes awal atau pretest yang akan digunakan sebagai analisis awal. Pada kelas eksperimen akan dilakukan sebagai pemberian, treatment atau layanan konseling behavioral teknik self-control dengan 8 keilmuan. Setelah diberikannya suatu treatment pada kelas eksperimen, maka subjek penelitian akan diberikan kembali kuesioner dengan tujuan untuk mendapatkan serta mengetahui hasil akhir mengenai treatment yang sudah dilakukan. 4.2 deskripsi data, 4.21 atau rekapitulasi data. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan saat kegiatan magang pada kelas 11, masih banyak siswa yang memiliki perilaku agresif, seperti halnya sering berkata kasar, melakukan pemukulan, menghina orang lain, serta memberikan beberapa ancaman. Berikut merupakan hasil dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, yaitu ada tabel 11, data observasi kelas eksperimen sebelum dan diberikan perlakuan konseling behavioral. Terdiri dari nomor, nama siswa, perlakuan yang nampak, serta keterangan positif maupun negatif. Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah didapatkan, dilanjutkan pemberian treatment atau perlakuan berupa konseling behavioral teknik self-control sebanyak 6 kali pertemuan. Hasil akhir sebagai berikut, yaitu tabel 12, yaitu data observasi kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan konseling behavioral, terdiri dari nomor, nama siswa, dan perlakuan yang nampak. Dengan adanya hasil akhir yang sudah dilaksanakan saat terakhir pertemuan, maka diperoleh adanya penurunan perilaku agresif siswa, yang mulainya sering berkata kasar, melakukan pemukulan, melakukan pengerusakan, melakukan tindakan sadis, melakukan menghina, mencaci maki, mencemooh, maupun mengancam. Kemudian setelah diberikan perlakuan berupa konseling behavioral teknik self-control, nampak siswa yang sudah mampu menunjukkan perlakuan yang baik seperti mampu mengontrol diri, menghargai teman dan memiliki rasa empati, serta bersikap lemah lembut dalam bergaul.
4.3 Deskripsi bimbingan klasikal. Dalam pelaksanaan bimbingan klasikal di kelas, peneliti harus juga melakukan evaluasi proses pelaksanaan konseling pada setiap siswa. Evaluasi proses yang dilaksanakan mencakup beberapa perilaku siswa yang diamati oleh peneliti dengan melihat acuan rentang skor yang mencakup. Yang pertama, keaktifan siswa dalam mengikuti layanan, 2. Disiplin dalam mengikuti layanan, 3. Antusias siswa dalam melaksanakan kelayanan, yang keempat, siswa mengembangkan hubungan baik, serta kelima, tanggung jawab siswa dalam pelaksanaan layanan. Adapun skor yang diberikan yaitu dari rentan 1 sampai 4, di mana skor 4 hal ini dilakukan siswa yaitu sangat baik, yang ketiga baik, yang kedua cukup baik, yang pertama siswa kurang baik. Berdasarkan hasil rekapan skor dari yang peneliti sudah laksanakan, didapatkan 22 siswa memiliki perlakuan yang sangat baik dalam pelaksanaan konseling, serta 19 siswa masuk dalam kategori hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 13 hasil evaluasi proses konseling kelompok eksperimen. Terdiri dari nomor, nama siswa, skor, dan aspek yang dinilai, total skor, kriteria, dan kategori hasil. Selain evaluasi proses, dalam pelaksanaan bimbingan klasikal, penelitian melakukan pemberian instrumen. Penelitian berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada siswa secara berkelompok. Pada kegiatan ini, penelitian membagi 41 siswa menjadi 6 kelompok, yaitu terdapat 6 kelompok diisi dari 6 orang dan 1 kelompok diisi oleh 7 orang. Melalui LKPD ini, siswa diminta menjawab 3 butir pertanyaan secara berkelompok, sekaligus mempresentasikan di depan kelas. Pada kegiatan ini, kelompok diminta untuk mempresentasikan dan kelompok lainnya memberikan saran maupun kesimpulan. Adapun bab 5 penutup yaitu 5.1 rangkuman. Penelitian ini membahas mengenai perilaku agresif pada siswa di SMA Negeri 4 Singaraja. Agresif adalah sebuah respon atau stimulus yang mengarah pada hal negatif yang dapat merugikan orang lain maupun perilakunya sendiri. Dari definisi di atas, maka terdapat 8 indikator perilaku agresif, yaitu menendang, mencubit, melakukan pengerusakan, melakukan tindakan sadis, mencaci maki, mencemooh, mengancam, dan menghina orang lain. Berdasarkan hasil yang penelitian dapatkan ketika melaksanakan observasi awal, serta wawancara kepada guru BK saat kegiatan magang di siswa di SMA Negeri 4 Singaraja, didapatkan beberapa siswa mengalami perilaku agresif seperti halnya berbicara kotor, menyakiti orang lain seperti menendang, mencubit, melakukan pengerusakan, maupun barang temannya atau barang piket, barang sekolah, menghina orang lain, mengancam, mencemooh, serta menghina orang lain. Teori konseling Darsana 2018 adalah teori menyeluruh dan juga usaha tahap berdasarkan pencobaan untuk menjelaskan prinsip-prinsip atau kaidah berlaku bagaimana tingkah laku manusia dipelajari. Menurut Kaplan dalam Yahya AD 2016, definisi self-control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Teknik pengambilan data ini dilakukan pada penelitian ini dilakukan oleh purposive sampling dengan sampel penelitian yang digunakan adalah kelas 11 MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan bahwa adanya perubahan setelah pemberian treatment menunjukkan perilaku yang baik seperti mampu mengontrol dirinya dalam berperilaku, menghargai teman, memiliki rasa empati yang tinggi, serta bersikap lemah lembut dalam bergaul. Pada pelaksanaan uji coba yang dilakukan secara terbatas intervensi dari desain penelitian non-equivalent control group, berdasarkan hasil uji independen simple t-test yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Hasil ini menyatakan bahwasanya konseling behavioral teknik self-control memiliki pengaruh dalam meminimalisir perilaku agresif pada siswa. Dari hasil perhitungan data yang sudah diperoleh dan diolah, pada penelitian ini menghasilkan nilai effect size sebesar 1,331 yang menunjukkan bahwa penelitian ini masuk dengan kriteria effect size kuat.
5.2 adalah kesimpulan. Dengan adanya pengkajian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling behavioral teknik self-control memiliki pengaruh untuk meminimalisir perilaku agresif di SMA Negeri 4 Singaraja. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t-test yang telah dilakukan dan didapatkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,5 sehingga H0 ditolak. Selanjutnya, dilakukan perhitungan uji effect size yang bertujuan untuk mengetahui besaran tingkah pengaruh dari pelaksanaan konseling behavioral teknik self-control. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai effect size sebesar 1,331. Mengacu pada kriteria effect size, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan konseling behavioral teknik self-control berpengaruh untuk mengurangi kecenderungan atau meminimalisir kecenderungan berperilaku agresif pada siswa. Adapun saran, yaitu berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut. Layanan konseling teknik self-control disarankan untuk dapat digunakan sebagai salah satu layanan di sekolah untuk meminimalisir perilaku agresif. 2. Perlu lakukannya penelitian lebih lanjut terutama terkait perilaku agresif dengan mencari sumber yang beragam sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang sejalan. Yang ketiga, hasil penelitian ini kiranya dapat disebarluaskan agar bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Atau ucapan mohon maaf. Terima kasih.